Allah mudah untuk diampuni. Tapi kalau sudah engkau membawa orang lain, repot tobatnya. Indonesia ini bukan negara agama, tapi kehidupan berbangsa bernegaranya dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai keagamaan, ketuhanan yang Maha Esa. Masuk dalam semua lapisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira bukan eranya lagi mempertentangkan, ya, apalagi dalam misalnya tes wawasan kebangsaan, ya, seakan ada dikotomi antara nilai keagamaan dengan nilai kebangsaan. Saya kira itu sesuatu yang harus diperbaiki. Ya, jangan sampai nanti orang-orang yang ingin berjilbab akan menjadi asing di negeri sendiri. Kan padahal para pejuang juga berjuang dengan meneriakkan kalimat-kalimat takbir, kalimat agama. Nah, dari mana pemikiran Anda? Kalau ada seorang istri kiai tidak pakai kerudung, bukan berarti kerudung tidak wajib. Bisa saja istrinya itu adalah memang susah diajari supaya pakai kerudung. Nah, jadi waspada ini sangat jelas. Saya berharap kepada seluruh elit dan stakeholder bangsa bernegara ini, saya harap mohon bernegarawan lah, gitu. Ya, mohon dengan sangat lah. Kalau Anda punya persoalan di atas dan Anda turunkan ke bawah, yang gelisah masyarakat menjadi persoalan. Nanti ketika kami yang diminta kami lagi. Minta tolong ulama, minta tolong ustaz teduhkan ini dan itu. Tapi kan yang bikin ulah Anda juga di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para dosa yang telah mendukung channel kami, telah men-subscribe channel kami ini. Dan bagi para pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Peraturan BPIP yang melarang menggunakan jilbab kepada paskibraka Hari Upacara Kemerdekaan mendapat kecaman dari berbagai pihak, terutama dari kalangan para ulama. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang dakwah Khalil Nafis protes keras terkait dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas paskibraka perempuan beragama Islam yang bertugas pada peringatan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia tahun ini. Khalil Nafis menilai dugaan pelarangan jilbab itu sebagai bentuk kebijakan yang tidak Pancasilais. Ini tidak Pancasilais. Bagaimanapun sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama, kata Khalil dikutip dari laman resmi MUI. Dia menambahkan jika tidak ada kebebasan dalam berjilbab, ia menyarankan para peserta paskibraka perempuan yang awalnya berjilbab sebaiknya pulang saja. Selain itu, Buya Yahya selaku pimpinan Al-Bahjah juga angkat bicara memberikan respon ketidakkesepakatannya dengan aturan tersebut. Jangan sampai ada kesan yang terbangun dari minimnya pengetahuan dengan mengatakan, oh ini budaya impor dari Arab yang dikenakan oleh perempuan Islam sehingga bertentangan budaya ini dengan budaya Indonesia. Ini sesuatu yang tidak nyambung. Ya, jadi jangan sampai pengetahuan yang minim ya harus memaksakan satu kehendak dengan membangun sebuah wacana atau opini tertentu yang bahkan secara nalar logika dan secara nilai-nilai kebudayaan kita pun itu tertolak dengan sendirinya. Jadi sekali lagi, pengenaan jilbab itu bukan turunan dari budaya, apalagi impor budaya, tapi kepada implementasi nilai keagamaan dalam bentuk syariat ya pada agama Islam. Jadi kalau kita kembalikan pasal 29 ayat kedua itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya gitu. Dalam konteks menjalankan nilai agama itu ada komitmen menunaikan ibadah sebagai bagian-bagian tuntunan di agama itu. Dalam turunan ajaran ibadah itu ada berjilbab untuk perempuan. Jadi jilbab itu bagian dari ibadah yang dilindungi oleh undang-undang. Bisa turunkan dari nilai undang-undang dulu. Lalu saya ingin masuk kepada konteks aturan. Di sini ada sesuatu yang patut kita kritisi, teman-teman sekalian. Jadi saya sudah download, jadi teman-teman juga bisa ikuti download ini supaya kita semakin tercerahkan ya. Nah, ini aturan pokoknya yang ini. Jadi di aturan pokok ini terkait dengan pakaian, kelengkapan dan atribut, ternyata ada akomodasi untuk putri-putri yang berjilbab. Ya, jadi bila ada pasukan paskibraka yang putri mengenakan jilbab, sesungguhnya sudah diakomodasi dengan adanya peraturan ini. Nah, yang paling menarik di sini, teman-teman sekalian. Nah, mengapa kemudian di sini ada satu SK dan SE? Jadi kalau kita lihat di sini, SK itu surat keputusan, SE-nya adalah surat edaran. Ya, di SE-nya nomor 128, ya 128 garis miring P besar E besar titik 00 titik 04 garis miring 01 garis miring 2024. Ya, garis miring WK titik BPIP, ya kan? Baik. Nah, kemudian ada juga di sini terkait dengan surat keputusan kepala BPIP. Jadi ini turunan dari aturan yang pokok nomor 3 tahun 2022.
kemudian menurunkan secara teknis pada surat keputusan Kepala BPIP nomor 35 tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap tampang pasukan pengibar bendera pusaka. Dan SK ini ditetapkan oleh Kepala BPIP Pak Yudian Wahyudi di Jakarta 1 Juli 2024. Di dalamnya, yang poin nomor 4 itu kok bisa hilang? Nah, ini kan jadi pertanyaan yang kritis gitu. Kenapa yang pokoknya itu di peraturan yang paling pokok ketika diturunkan menjadi peraturan teknis, kok ada satu poin yang hilang? Ini kan pertanyaan mendasar. Ya, kalau kita mengacu kepada undang-undangnya yang pokok, yang dasar, peraturan pokoknya, ini kan jelas secara teknis. Ini 6 poin, mengakomodir A, B, C, dan seterusnya. Ya, dan tidak ada masalah tentang persoalan jilbab, karena itu di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada isu tentang ini. Ya, pernah 2007 saya amati di berita itu, pernah 2007 ada kontroversi tentang penggunaan jilbab, ya tapi bukan di level yang nasional, itu di daerah-daerah. Ya, yang saya lihat pada waktu itu ada kasus di Kediri dan beberapa yang lain, dan itu tuntas. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi di tahun ini, dan sangat menariknya, ini kan aturan yang teknis bisa bertentangan dengan aturan yang pokok, dan yang tanda tangan itu adalah orang yang sama. Tadi kan jadi pertanyaan secara aturan. Ya, jadi ini saya ingin poin 1 ini memberikan catatan kritis ini untuk fokus pada aturan terlebih dahulu. Apakah ini dibenarkan menurunkan aturan teknis yang melanggar pokok? Nah, ini kan poin bagian pertama. Kemudian yang kedua, ini yang tadi sempat saya singgung pula. Kalau kita melihat dari mulai pertama, ya dari pertama ini saat peraturan nomor 3 tahun 2022 itu ditampilkan kepada kita, itu dibuka dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi ini menarik nih, peraturan-peraturan presiden sampai keturunan badan ke bawah lembaga itu selalu diawali dengan kalimat dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nah, saudara, kita ini menginginkan peraturan itu dirahmati oleh Tuhan yang Maha Esa, tapi dalam saat yang sama kita mengeluarkan satu aturan teknis justru yang melanggar ketentuan-ketentuan ya bagi satu tuntunan Tuhan yang Maha Esa yang mengikat khususnya bagi umat Islam, muslimahnya, perempuannya. Ini kan jadi masalah. Apalagi nanti kita akan dapatkan di turunan-turunan isi dari peraturan nomor 3 tahun 2022 ini yang menampilkan kata takwa, kata ihsan, bahkan nanti dalam pengukuhan itu ada sebuah janji yang disampaikan oleh para seluruh paskibraka yang terpilih itu, dan diantara nilai-nilai yang disampaikan itu bahkan ada kata-kata yang tegas ya, menjadi makhluk Tuhan, kemudian ada nilai-nilai takwa di dalamnya, nilai-nilai ihsan, nilai-nilai akhlak yang mulia. Ihsan itu kan jelas ya, dalam definisi Anda silahkan cari di kosakata manapun. Ihsan itu kosakata yang melekat pada nilai agama dalam Islam, didapatkan dalam hadis. Hadisnya di Sahih Muslim, nomor hadisnya ke-8. Kalau ingin ringan, diambil itu dalam satu bagian dari 42 hadis Imam Nawawi, nomor hadis yang kedua, ya Al-Arba'in Nawawiyah itu. Hadisnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ihsan itu jelas, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Berusaha menjadikan aktivitas sebagai ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya, walaupun tak mampu melihatnya, tapi kita beribadah dengan merasakan Allah mengawasi kita. Jadi kalau paskibraka putri itu diminta berikrar menjunjung sikap ihsan dan dia mengenakan jilbab, itu dia sudah mempraktekkan nilai ihsannya dan dia merasa diawasi Tuhan. Nah, pengawasan Tuhan ini dibatalkan oleh SK Ketua BPIP nomor 35 tahun 2024 ditandatangan 1 Juli 2024. Ini kan cukup menarik gitu kalimat-kalimat ini. Jadi saya ingin katakan secara peraturan bertentangan, skala logika juga bermasalah. Lalu yang paling agak getir adalah ini kan pengibaran bendera pusaka ini satu momen sakral untuk mengikrarkan kemerdekaan kita yang spiritnya dibawa ke setiap masa, bahwa kita ini bangsa merdeka. Dengan kemerdekaan ini kita berupaya membangun bangsa dengan nilai-nilai yang kita sepakati, ada 5 dasarnya itu berupa Pancasila, dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang kita ingin wujudkan dalam kehidupan. Gemah ripah loh jinawi ini, kebinekaan yang kita jaga ini. Tapi dalam saat yang sama, adik-adik kita 18 orang itu dilarang merdeka mengenakan jilbabnya. Dia hadir dalam satu event kemerdekaan, tapi dia tidak boleh merdeka dengan jilbab yang dia kenakan. Ini jadi masalah gitu. Nah, ini hanya satu nilai moral yang tidak tampak ya. Jadi secara etos bermasalah, secara logos bermasalah, secara patos bermasalah gitu. Ya, etikanya tidak hadir di sini karena ada benturan antara SK dengan peraturan. Logikanya dalam keilmuan juga tidak nyambung di sini. Secara kepantasan juga kemudian tidak berlaku. Nah, ini kan poin yang sangat luar biasa. Nah, jadi saya pikir ada sesuatu yang kita mesti koreksi bersama. Entah apa ini persoalannya, karena saya yakin juga Ketua BPIP ini kan juga backgroundnya pernah pesantren, bahkan di 2 pesantren besar, saya tidak perlu sebutkan, bahkan S1-nya adalah tentang syariat, ya jurusannya. Nah, saya kira sangat paham lah tentang penggunaan jilbab ini, tapi isu yang paling besar adalah mengapa mesti ada SK itu, dalam situasi yang sekarang kan tidak mudah. Kondisi berbangsa, bernegaranya secara politik juga sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak tenang, disusul dengan kejadian seperti ini. Saya kira saya berharap kepada seluruh elit dan stakeholder bangsa bernegara ini, saya harap mohon bernegarawan lah gitu. Ya, mohon dengan sangat lah, kalau Anda punya persoalan di atas dan Anda turunkan ke bawah, yang gelisah masyarakat menjadi persoalan. Nanti ketika rame yang diminta kami lagi.
minta tolong ulama, minta tolong ustaz, teduhkan ini dan itu. Tapi kan yang bikin ulah Anda juga di atas. Kan jadi masalah bahwa nilai kebangsaan itu diselimuti oleh nilai-nilai keagamaan. Simpul-simpul keagamaan ini hadir membersamai nilai berbangsa bernegara. Indonesia ini bukan negara agama, tapi kehidupan berbangsa bernegaranya dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai keagamaan, ketuhanan yang Maha Esa. Masuk dalam semua lapisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira bukan eranya lagi mempertentangkan, ya, apalagi dalam misalnya tes wawasan kebangsaan, ya, seakan ada dikotomi antara nilai keagamaan dengan nilai kebangsaan. Saya kira itu sesuatu yang harus diperbaiki. Ya, jangan sampai nanti orang-orang yang ingin berjilbab akan menjadi asing di negeri sendiri. Kan padahal para pejuang juga berjuang dengan meneriakkan kalimat-kalimat takbir, kalimat agama. Ya, mohon diingat kembali para pejuang kita itu Bung Tomo takbirnya menggelegar, Allahu Akbar. Ya, para pejuang-pejuang kita dan sebagainya. Ya, dan rata-rata yang para pejuang itu kan mereka akan berangkat yang muslim itu datangnya ke kiai minta doa. Mereka perbaiki wudhu, mereka sholat dengan baik. Ini keagamaan. Demi Allah saya katakan, di garis terdepan tidak ada yang paling kuat membersamai ketika berjuang dalam konteks perjuangan militer itu khususnya, kecuali nilai agama. Hubungannya dengan Tuhannya itu yang paling kuat membersamai. Jadi kalau kita mencoba untuk memisahkan dan naudzubillah mendikotomikan antara nilai agama dengan nilai kebangsaan, dikhawatirkan malah bukan hanya moralnya yang runtuh, ya, lapis-lapis kekuatan yang menyulam negara kesatuan Republik Indonesia ini sampai merdeka, sampai kita kuat dan kita cantumkan dalam preambul undang-undang atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, itu nanti malah memberikan satu pelemahan yang memudarkan, ya, nilai-nilai kebangsaan yang telah kita sepakati. Dia tidak akan bicara dengan penyeru-penyeru anti jilbab itu karena dia punya dunia sendiri. Silahkan dengan dunia, saya dengan adik-adikku yang soleha. Dan Anda ahli insaf, kita perlu insaf. Yang pertama adalah yang harus kita pahami bahwa Islam datang di Arab. Tentunya Arab dengan budaya-budayanya. Dan ada budaya Arab itu yang langsung dipangkas oleh Islam dan ada yang diabadikan. Nah, semua yang dipangkas harus kita tinggalkan dan yang diabadikan apalagi diperintahkan biar itu semula sudah ada dari tradisi Yahudi Nasrani, maka menjadi keyakinan yang harus kita ikuti. Banyak, termasuk diantaranya urusan berjilbab, menutup kepala. Itu adalah sebelumnya sudah ada tradisi di luar Islam sebelum datangnya Nabi Muhammad, dan Islam datang mengukuhkan sesuatu yang ada dan itu bukan aib, bukan celah. Nabi mengukuhkan. Nah, kemudian setelah itu ini adalah bicara masalah budaya. Budaya di luar Islam ada. Waktu itu sudah ada, kemudian muncul Islam, dikukuhkan. Jadi banyak sesuatu yang sudah ada, Islam mengukuhkannya. Nah, kemudian bicara tentang ilmu, nggak susah. Makanya yang repot kalau kita bicara dengan ngereka-ngereka dengan akal kita sendiri, nggak ketemu dari mana jalurnya. Kalau bicara ilmu, wahai Anda Ustadz, sekelas saya, yang hanya bisa membaca kitab kecil-kecil saja, nggak usah saya dengan Anda berbicara tentang sok mentafsiri Al-Quran. Ayo Anda baca yang Anda sangat akrab dengan kitab kecil di kampung Anda. Ada kitab Safinatun Najah, ada kitab Sulam Taufik, ada kitab Takrib dan syarahnya Ibnu Qasim Al-Ghazi Fathul Qaribnya. Anda itu baca yang kecil bagaimana di saat bicara tentang aurat. Kalau Anda ingin tahu bab aurat, adalah di bab masalah syaratnya sholat, dibahas tentang aurat di dalam sholat dan aurat di luar sholat. Kemudian di bab hidbah, masalah tunangan, dibahas lagi. Dari kitab yang paling kecil sampai gede adalah sangat jelas bahwasanya ini harus ditutup, kepala harus ditutup. Khilaf adalah wajah dan telapak tangan. Ini bicara kitab kecil, kitab fikih yang sudah disajikan oleh para ulama, tinggal makan, nggak usah kita ngolah, nggak usah sok kita berijtihad dari hadis dan Quran, disajikan dan semua ulama menghadirkan itu adalah dengan ilmu. Hanya Quran dan hadis yang disembunyikan karena apa? Bukan bagian kita untuk masak, kita tinggal makan saja. Sudah jelas. Permasalahan kita kurang insaf. Sudah ada di sini, seolah-olah kok kita tidak punya ilmu. Ini ilmunya guru-guru kita diambil, yang kita ambil dari kitab-kitab kecil saja sudah sangat jelas. Makanya saya kalau bicara dalil nggak ada gunanya kecuali bagi orang yang siap menerima dalil dan mengerti tentang dalil. Nah, ini di kitab-kitab fikih sudah ada. Adapun ahli tafsir, bicara ahli tafsir, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, masalah bagaimana khimar yang harus diturunkan sampai menutup dada. Para ahli tafsir menjelaskan itu adalah tutup kepala dipanjangkan sampai menutup dada. Mulai ada orang memunculkan ini adalah tradisi Arab dan sebagainya. Intinya menutup kepala. Anda tidak harus menutup kepala dengan model jilbab bab khusus. Nah, ada penting kepala Anda tertutup, terserah Anda pakai selimut, Anda bungkus juga. Yang penting gak lihat kaum pria, itu kan. Jadi kalau Anda ingin menyesuaikan dengan budaya Jawa, kan orang Jawa, ya boleh Anda. Anda usah pakai hitam batik atau apa. Tapi intinya ini harus tertutup. Sudah ada. Kalau baca Al-Quran, mereka bisa memotong satu Al-Quran. Masalah yudhina min jalabibihinna diterangkan ini adalah bukan masalah jilbab dan sebagainya. Itu kan baju panjang dan sebagainya. Ini harus tutup leher, gaul, macam-macam. Ada upaya-upaya untuk merusak Al-Quran dengan tafsiran sendiri, tidak kembali kepada ahli tafsir. Kalau saya ingin bangun rumah, saya akan kembali kepada siapa? Arsitek. Kalau urusan ilmu fikih, saya kembali kepada ahli fikih. Urusan tafsir, saya harus kembali kepada orang yang terbukti dia mengerti ilmu tafsir, usul tafsir. Lah ente, ya yang ada di barisan sini dan saya punya ilmu tafsir macam apa? Bisa menafsiri lalu berbeda dengan ulama itu? Apakah tidak malu saya? Nah ini loh keanehan di zaman ini tuh. Anda ini siapa?
Kalau kita kembalikan kepada ahli tafsir yang paling berjaya di akhir zaman ini, Syekh Mutawalli Sya'rawi, sangat menjelaskan dengan jelas. Bahkan di saat ada propaganda, itu sudah zaman anti jilbab, beliau juga bersuara. Menjelaskan bahwa khimar adalah menutup kepala sampai dada. Dan kalau mereka para ulama itu ingin mengeluarkan fatwa, tidak hanya langsung satu ayat, tidak disesuaikan, ada wal qawaidu minan nisa'i. Ulama sudah menjelaskan. Tapi ingat, propaganda, orang yang mencoba memanipulasi dalil, ini adalah bahaya sekali. Seolah-olah mereka lebih hebat daripada ahli tafsir terdahulu. Mereka seolah melebihi dari ulama terdahulu, melebihi ahli fikih terdahulu dengan fatwa-fatwanya. Anda itu punya kaidah, Anda santrikan budaya pesantren, membaca kitab-kitab, amalkan kitab itu. Katanya Anda berpegang dengan akidah ahli sunnati wal jamaati, mengikuti tradisi para ulama. Mana tradisi para ulama? Tradisi para ulama itu ngikuti sunnah Nabi SAW. Terus Anda dari mana pemikiran Anda? Kalau ada seorang istri kiai tidak pakai kerudung, bukan berarti kerudung tidak wajib. Bisa saja istrinya itu adalah memang susah diajari supaya pakai kerudung. Nah, jadi waspada, ini sangat jelas. Jadi kami tidak berbicara dengan mereka yang menolak. Kami hanya rindu kepada adik-adikku. Awas, itu adalah bisikan godaan. Dan memang dalam segala kemuliaan yang kalian cari, pasti ada godaannya. Kalau tidak ada godaannya, tidak tinggi pangkatnya. Anda ingin hijrah, adik-adikku yang solehah, dari pakai baju yang seronok, asal saja sekarang mulai berkerudung, tiba-tiba dengar fatwa semacam ini. Hati-hati, itu adalah bisikan daripada syaitan, daripada hawa nafsu. Awas, jangan engkau dengar, wahai adikku. Kami tidak berbicara dengan mereka. Jangankan saya, ulama-ulama gede saja tidak didengar, apalagi saya. Mau apa? Ulama-ulama besar sudah jelas. Syekh Mutawalli Sya'rawi kurang apa? Orang besar, ulama besar, ahli tafsir, ahli fikih. Buku fikih yang dibaca oleh bapaknya dia, pamannya dia baca. Kan ada keluarga kiai mungkin. Memang membaca kitab jelas masalah aurat. Itu saja tidak didengar. Ngapain saya harus ngomong dengan dia? Saya hanya doakan saja kalau ada orang semacam. Semoga Allah berikan hidayah, tidak menjadi fitnah dalam hidup manusia ini. Sudah ada wanita soleha ingin menutup auratnya, gara-gara omongan semacam ini lalu dia berubah. Naudzubillah. Kalau memang jelek-jelek untuk dirimu sendiri, nanti doakan insyaallah mudah untuk diampuni. Tapi kalau sudah engkau membawa orang lain, repot tobatnya. Tolonglah ya Ustadz atau ya Ustadzah yang biasa aneh-aneh. Saya cinta kepada Anda karena Anda umat Nabi Muhammad. Tolonglah jangan lanjutkan yang semacam ini. Percaya, Anda akan menyesal nanti di saat Anda menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita belajar tawadhu. Anda yang mendengar suara ini, belajarlah Anda tawadhu. Artinya apa? Siapa yang perlu Anda dengar? Kalau ada orang hari ini seperti saya merasa lebih hebat daripada ahli tafsir. Ente buang, Anda buang saja. Kok bisa? Ya, bisa apa? Seolah lebih hebat dari Syekh Mutawalli Sya'rawi. Berarti saya nggak tawadhu dong. Urusan ijma' ulama, masalah nutup kepala, kesepakatan ulama. Jika ada satu tokoh yang tanya ulama ustadz, ini satu dibanding ribuan jutaan. Anda harus bisa melek dong, mikir dong. Dan dia adalah manusia yang mungkin dia adalah orang alim, tapi dalam hal ini kepleset, salah. Dan biasa dalam dunia ilmu ada yang salah. Jadi jangan yang salah ini jadi idola pemikiran yang Anda angkat. Yang salah Anda pinggirkan. Mungkin Anda kagum dengan pemikiran yang lainnya, tapi ini salah. Dia mencoba menghadirkan tafsir yang baru, tafsir yang sesuai dengan zaman, dan sebagainya. Memang orang dulu yang tidak hidup di dunia sama zaman, ya. Tapi kalau penafsiran ada penafsir yang bagus menjadi ijma' ulama dan sudah menjadi sebuah kejelasan yang nggak bisa kita rubah. Masalah urusan tradisi, boleh Anda pakai baju, nggak harus pakai baju hitam. Sekarang baju apa? Gamis, batik, boleh. Kain kafan, boleh. Yang penting menutup itu semuanya. Mungkin Anda saudaraku yang ada di Eropa sana, khususnya di musim dingin, kalau Anda pakai jilbab mungkin akan menjadi pandangan yang tidak baik. Anda bisa menjadi penutup segala macam, bisa jaketan dan sebagainya, aman, nggak susah. Kalau memang di lingkungan Anda dipandang sebagai sesuatu yang menyeramkan bagi mereka, Anda bisa menutup dengan cara bermacam-macam. Anda tidak usah ragu lah apa kata orang. Hari ini laki-laki pakai tutup aja nggak ada yang marah. Kenapa perempuan pakai tutup? Anda bingung. Jadi permasalahannya sekarang kita baru membangun keinsyafan. Saya kadang-kadang sedih jika ada orang seperti itu, ya Allah. Tanggung jawabnya di hadapan Allah. Jika engkau, wahai Ustadz, tidak bisa menyuruh istrimu atau anakmu pakai kerudung, jangan katakan kerudung tidak wajib. Cukup sampai di situ. Jangan sampai punya fatwa yang aneh-aneh. Kita perlu ilmu. Dan Anda, wahai pendengar, pemirsa yang senang mendengar fatwa, Anda bisa memilah dan memilih. Dalam urusan agama Anda bisa memilah dan memilih loh ya. Dalam urusan agama, apakah kapasitas ilmunya seperti apa? Bertentangan dengan siapa? Contoh, di saat ada sebuah ide tentang sebuah pembangunan, seorang insinyur arsitek dengan keahlian bermacam-macam, dia memprediksi bangunan dengan begini akan runtuh dan membahayakan dan sebagainya. Lalu saya, seorang ustadz, tiba-tiba berustadz mengatakan, nggak apa-apa ini, bangunan semacam ini bebas, karena Allah Maha Kuat. Anda percaya dengan arsitek atau saya? Arsitek membahaya, Anda tidak berani ke bawahnya, nggak roboh kata arsitek. Kenapa? Semua punya spesialisasi, punya bagian masing-masing. Jika urusan pembangunan jangan dengar saya dong. Dia saya sudah jadi ustadz belasan tahun, tolonglah, jangan diatur wahai Pak Arsitek. Nah, roboh nanti mati santri. Mohonlah semua harus tahu bagian masing-masing. Kita konten kami kali ini mudah-mudahan bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.